Jadi ini adalah sedikit profil dari saya. Nama saya Dimas Wahyu Prayogi, saya adalah peserta magang web developer di Uda Coding. Selain itu juga saya adalah mahasiswa aktif vokasi jurusan Teknologi Informasi dan Komputer. Pada materi kita pagi hari ini itu ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu adalah instalasi framework CodeIgniter 4, kemudian yang kedua kita akan nanti belajar bagaimana menggunakan routing di CodeIgniter 4, kemudian belajar membuat admin dashboard menggunakan template admin LTE. Ini opsional ya teman-teman, misalkan teman-teman nanti punya punya template sendiri, maksud saya punya template sendiri itu bisa pakai template sendiri. Kemudian yang keempat yaitu menerapkan atau mengimplementasikan library Meetout untuk autentikasi login, seperti itu teman-teman. Itu yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Di sini saya bukan mentor ya teman-teman, kita di sini belajar bersama. Nanti mungkin teman-teman punya pengalaman yang lebih dari saya, mungkin nanti kita bisa sharing-sharing. Yang akan saya ajarkan pada pagi hari ini itu apa yang sudah saya pelajari sebelumnya dari pengalaman saya dahulu dan juga pengalaman saya yang saya dapatkan selama 1 bulan saya magang di Uda Coding ini. Saya ingin jelaskan dulu latar belakangnya ya teman-teman, apa itu CodeIgniter 4. CodeIgniter 4 itu merupakan framework untuk website open source yang digunakan untuk membangun aplikasi website dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti di CodeIgniter 4 ini ya kurang lebih samalah dengan Laravel ya teman-teman. Tetapi CodeIgniter 4 ini dia lebih kayak dasar daripada Laravel yang levelnya itu lebih tinggi, seperti itu teman-teman. Makanya kenapa saya membawakan materi ini CodeIgniter ini merupakan penyempurnaan dari PHP natif, di mana itu menurut saya CodeIgniter ini sangat mudah untuk digunakan karena sudah menggunakan metode MVC atau model view controller. Itu sangat memudahkan bagi pengembang web untuk membuat atau membuat sebuah aplikasi website. Seperti itu. Ini adalah persiapan yang perlu kita lakukan untuk membangun aplikasi kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu ada exam web server dan kita gunakan ini untuk web server dan database-nya nanti. Teman-teman bisa download exam di website resminya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada Composer. Ini yang kita gunakan nanti untuk menginstal library yang kita butuhkan. Kemudian kita menggunakan versi CodeIgniter yang keempat. Kita bisa downloadnya di halaman resmi dari CodeIgniter. Kemudian yang terakhir adalah template-nya. Teman-teman bebas ini mau pakai template apa. Tapi di sini saya nanti akan menggunakan template admin LTE. Baik, langsung saja kita ke persiapan yang awal. Jadi di sini tadi di persiapan itu ada install exam, itu untuk PHP-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah install exam, teman-teman bisa cek di sini menggunakan komen PHP mainv untuk mengecek versi dari PHP kita. Kemudian yang kedua tadi ada Composer, teman-teman bisa download di laman resminya Get Composer sini. Kemudian ini ada download, kemudian bisa download di sini Composer Setup, karena di sini saya sudah download. Untuk melihat apakah kita berhasil atau tidak dalam menginstal Composer itu juga teman-teman bisa cek di sini dengan mengetikkan komen Composer env. Nah, apabila nanti di sini sudah keluar tulisan Composer seperti ini, itu sudah berhasil diinstal di komputer kita. Seperti itu. Kemudian yang ketiga tadi ada CodeIgniter.
Visual Studio atau yang lain, bisa ada nanti Sublime atau ini saya pakai Atom. Nah, seperti ini. Ringtop. Ini ada sistem. Oh, sorry, ini kok. Langkah awal yang perlu kita lakukan, kita buka command prompt. Kita pergi ke directory coordinator kita. Di sini saya ada di C user Asus. Kita harus pergi ke C itu dengan mengetikkan pt titik-titik untuk kita keluar ke directory C kita. Terus kemudian kita masuk ke dalam folder exam, pt exam. Oh ya teman-teman, nanti misalkan kecepatan atau ada error atau gimana, nanti bisa langsung aja bilang di kolom komentar ya teman-teman. Kemudian dari exam kita masuk ke dalam folder htdoc. Di dalam htdoc kita masuk ke folder CI4 kita. Tadi saya kasih nama coding top, cd coding top. Ini. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa jalankan. Kalau CI4 itu cara menjalankannya adalah menggunakan PHP Spark. Seperti ini teman-teman. PHP Spark Serve. Bisa dijalankan saja. Nah, nanti misal teman-teman muncul error seperti ini, the framework need the following extension install and load intl. Ini teman-teman bisa pergi dulu ke folder exam teman-teman. Di dalam folder exam ini ada folder yang namanya PHP. Ini. Teman-teman bisa pergi ke sini, kemudian cari yang namanya PHP, ini configuration. Jadi dia ini bentuknya notepad. Teman-teman langsung saja bisa buka seperti ini bentuknya. Nah, daripada teman-teman ribet untuk mencari satu-satu gitu kan di mana intl, teman-teman bisa pakai Ctrl F. Nah, seperti ini. Ctrl F kemudian cari intl seperti ini. Nah, dia akan nemu extension intl. Di sini masih mati ya statusnya teman-teman, ada titik komanya, jadi dia tidak aktif. Itu teman-teman bisa hapus saja titik komanya di sini untuk extension intl ini, karena CI4 itu membutuhkan ini untuk apa namanya? Karena butuh untuk waktu, kemudian ada kalender, ada currency dan bahasa seperti itu teman-teman. Ini fungsinya extension intl ini teman-teman bisa matikan. Kalau sudah di save, jangan lupa di save notepad-nya. Kemudian kita balik lagi ke command prompt kita jalankan lagi PHP Spark Serve. Nah, dia akan sudah jalan seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa copy saja ini. Copy, kemudian pastekan di browser teman-teman. Localhost 8080. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti ini, berarti instalasi coordinator kita sudah berhasil ya teman-teman. Terus kemudian langkah yang selanjutnya itu, teman-teman jangan lupa juga untuk aktifkan exam-nya. Jadi di sini Apache sama MySQL untuk database-nya. Kalian juga dibuka saja untuk database-nya. Bentar. Kalau sudah diinstal ini berarti sudah berhasil. Nah, ini untuk database-nya. Ini nanti saja. Kemudian langkah awal yang perlu kita lakukan ketika kita selesai instalasi coordinator yaitu di dalam file env ini teman-teman, yang perlu kita setting sedikit, yaitu ada di file env untuk konfigurasi aplikasi kita. Yang pertama yang wajib kita lakukan itu adalah rename file env ini, jadi ditambahi titik di depannya supaya file ini aktif. Seperti itu teman-teman.
.env seperti ini. Nah, kalau sudah, ini bakalan aktif. Contohnya seperti ini. Misalkan app.base.url ini, dia kalau dia ada pakarnya di depannya sini, kayak extension INTL-nya tadi, berarti dia ini masih mati. Jadi belum berfungsi. Semisal ini saya hapus, berarti dia aktif. Dan di sini base URL-nya, kalau base URL-nya itu kosong, maka di sini akan muncul seperti ini, teman-teman. Dia error invalid base URL seperti itu. Nah, itu menandakan kalau environment kita itu sudah aktif seperti itu. Nah, base URL ini kita isikan apa? Base URL ini kita isikan yang ada di URL kita di atas ini, localhost 8080. Seperti teman-teman bisa lihat ya, di situ, di atas. Itu teman-teman copy saja. Teman copy, kemudian pastekan di app.base.url ini. Nah, seperti ini. Itu juga nanti untuk load dari base URL kita di view. Nah, kemudian kita coba refresh, dan itu udah kembali seperti semula pada tampilan awal kita. Itu adalah awal setup kita. Kemudian yang kedua, yaitu environment-nya. Jadi di sini itu ada dua environment. Misal kita aktifkan seperti ini. Environment di sini saya itu menggunakan production. Jadi di sini ada dua, yang pertama production, terus yang kedua adalah development. Kalau development ini bedanya dia bakal muncul ini di pojok kanan bawah ini. Nah, dia akan muncul kayak semacam informasi terkait routing, terus kemudian ada view, terus jumlah file, kemudian ada history kita. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi di sini untuk kali ini itu saya mau menggunakan production karena biar tampilannya nanti itu sesuai waktu kita deploy aplikasi kita. Production seperti ini. Nah, kalau production di bagian bawah sini seperti teman-teman bisa lihat ini masih development karena belum saya refresh. Kalau saya refresh dia akan berubah jadi production. Kalau production dia tidak bakal memunculkan error ketika aplikasi kita ada error. Misalkan saya pergi ke view dulu. Misalkan saya hapus beberapa nama di sini. Misalkan kita kan sudah pakai production. Nah, dia akan memunculkan pesan seperti ini aja, teman-teman. Oops, we seem to have hit snack, please try again later. Nah, itu kalau production. Itu digunakan kepada waktu kita, aplikasi kita itu sudah jadi, sudah di-deploy ke klien seperti itu, teman-teman. Jadi, biar aplikasi kita itu tidak memunculkan error di depan. Nah, itu fungsinya dari production environment. Saya renam lagi. Nah, sudah selesai. Kemudian bagaimana terus kalau saya pakai production tapi dia tidak memunculkan error ketika aplikasi kita error? Cara yang pertama, teman-teman itu pergi ke sini, ke app, kemudian di dalam config itu ada folder namanya boot. Di boot sini ada development dan production. Nah, teman-teman bisa edit di sini sedikit. Di development dulu ya, teman-teman. Di development ini display errornya itu 1. Jadi ketika kita menggunakan development untuk environment-nya, dia akan memunculkan error karena di sini display errornya itu true atau 1. Ini harus diganti dulu jadi 0. Kemudian di production-nya kita ganti jadi 1. Seperti ini, teman-teman. Jadi kalau sudah teman-teman setting di development sama production-nya, dirubah saja display errornya yang di development 0, kemudian di production-nya jadi 1. Semisal di sini saya rename ini. Nah, dia akan memunculkan error seperti ini. Itu kalau display error di production kita ganti jadi angka 1. Seperti itu. Saya kembalikan lagi. Nah, sudah selesai. Kalau sudah, kita tutup ini aja, development sama production.
kita tutup. Kemudian langkah selanjutnya itu kita setting database kita. Jadi di sini yang perlu diaktifkan itu, kita kembali lagi ke file INV ya teman-teman. Kembali ke INV, terus kita pergi ke database. Database ini, kemudian kita aktifkan untuk default hostname-nya, yang pertama. Yang pertama default hostname, kemudian yang kedua itu ada nama database-nya, kemudian username, password. Ini bebas bisa diaktifkan atau tidak, tapi saya aktifkan saja. Driver dan yang terakhir itu port 3306. Ini misalkan ini port dari database teman-teman ya. Di sini untuk passwordnya sendiri saya nggak pakai password, jadi saya hapus saja. Kemudian untuk default database-nya kita belum buat, nanti kita akan buat juga dengan nama yang sama aja, coding top seperti ini. Kan bebas mau kasih nama apa, terserah. Itu untuk setting awal kita menggunakan framework CodeIgniter 4. Jadi ada database, kemudian base URL, sama environment-nya. Kalau sudah, kita pergi dulu ke database kita buat database baru dengan nama coding talk, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, create saja. Nah, kalau sudah, teman-teman boleh tutup atau pindahkan juga nggak masalah. Di sini saya tutup aja. Ini sudah sama, pastikan sudah sama yang ada di file environment kita. Kemudian selanjutnya itu kita mau templating dulu halaman dashboardnya. Jadi di sini kita pergi ke app, ke app, kemudian ke views. Kita bikin folder baru, namanya layout. Seperti ini teman-teman. Layout, kemudian di dalam layout kalian buat sebuah file baru. Jadi di sini saya buat namanya itu default, atau teman-teman bebas mau kasih nama main atau apapun itu terserah. Tapi di sini saya pakai default.php seperti ini. Kemudian ya default dulu aja. Nah, selanjutnya teman-teman kan tadi sudah copy apa namanya template-nya itu ke dalam folder public. Nah, di sini ada folder namanya template yang sudah saya copy tadi, itu teman-teman bisa buka. Dan di sini ada yang namanya index.html. Teman-teman copy semuanya, Ctrl A. Kemudian masukkan ke dalam file yang sudah kita buat tadi, yaitu default.php. Nah, kita pastekan seperti ini. Kalau sudah, kita mau ngecek itu udah tampil atau belum, itu kita pergi dulu ke folder config yang ada di sini. App, kita buka dulu app. Bentar, saya tutup dulu publiknya. App, kemudian ke config. Kita scroll ke bawah, kita cari namanya routes. Di sini ada routes. Nah, kita edit di sini. Kita copy saja dari yang atas ini. Kita tekan di bawahnya. Nah, di sini mau URL-nya itu nantinya apa? Di sini saya akan kasih nama dashboard saja. Ini adalah URL yang ada di setelah base URL kita. Nah, dia ada di sini, dashboard seperti ini. Nah, ini adalah URL-nya, kemudian ini adalah controller-nya. Di sini saya mau bikin controller baru aja, atau pakai home. Sebentar, controller. Oh ya, pakai home saja. Jadi nggak usah bikin baru. Ini adalah nama controllernya. Jadi di sini home, nama controllernya. Kemudian index ini adalah metodenya. Metodenya itu ini. Yang ada di controller, seperti itu teman-teman. Kita copy saja. Yang ada di routes tadi sudah. Kita ganti nama metodenya jadi dashboard. Seperti ini. Kalau sudah, kita balik ke controller home.
kita kopikan ini public function index ini, kita copy saja, kita pastekan di bawahnya, kemudian kita ganti nama metodenya supaya dia dikenali di routes di sini. Kalau sudah, return view ini dia akan mengarahkan tampilan kita ke welcome message ini, dia akan di return ke situ. Kita coba, kita akan arahkan welcome message yang ada di dashboard ini bukan ke welcome message, tapi ke default yang sudah kita buat tadi. Jadi kita pergi dulu, jadi kita tulis dulu di sini nama foldernya, layout, slash, default, seperti ini. Tidak perlu ada kata atau embel-embel.php karena di sini sudah mengenali seperti itu, teman-teman. Misalkan kita balik lagi ke sini, kita tuliskan di URL kita slash dashboard seperti ini. Nah, dia akan tampil, tapi dia masih belum muncul untuk CSS-nya dan JavaScript-nya. Itu akan kita lakukan bentar lagi. Yang paling penting dia udah mau muncul di halaman aplikasi kita. Kalau sudah, dia berarti metode dashboard ini sudah mau mengarah ke tampilan yang sudah kita buat tadi, yaitu default. Kemudian cara selanjutnya untuk meload CSS dan JavaScript-nya itu ada cara cepatnya, teman-teman. Saya biasanya pakai Ctrl F. Ctrl F. Kalau sudah, kalau di Visual Studio itu sebentar, saya coba dulu. Di sini ada di view, kemudian layout, default. Nah, teman-teman bisa Ctrl V saja di sini, tuliskan plugins. Nah, seperti ini. Kita kan auto ke-select semua dengan nama plugin, seperti ini, teman-teman. Kita kan ke-select semua, teman-teman di sini ada tombol untuk arah panah ke kanan. Dia ini untuk fungsinya adalah mereplace. Jadi saya mau mereplace plugin ini dengan menambahkan base URL yang sudah kita buat tadi untuk bisa meload folder template yang sudah saya buat di public tadi. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini, teman-teman. Kita ketikkan dulu kurang dari tanda tanya sama dengan, itu adalah PHP echo, singkatnya PHP echo. Kan biasanya kita mengetik PHP echo seperti ini. Itu bisa kita ganti dengan sama dengan, kemudian tanda tanya lebih dari atau tutup seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya di pojok kanan atas ini. Nah, di dalam tag pembuka dan tag penutup PHP ini, setelah sama dengan kita ketikkan base URL, base underscore URL, kemudian function. Nah, di luar dari tag tutup ini, kita pergi ke base URL ini, dia akan meload public. Kemudian kita akan arahkan ke folder template. Jadi folder template-nya itu dituliskan di luarnya, seperti ini, template. Terus diarahkan ke plugin. Jadi di sini plugin ini akan ke-replace sama yang baru kita buat di bawahnya ini, teman-teman. Kalau sudah, teman-teman pencet ini, yang replace all. Saya pencet ini, replace all. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah, teman-teman ganti plugin sini dengan dist. Yang di bawahnya juga sama, dist. Seperti ini. Kalau sudah, replace all juga semuanya. Nah, ini sudah otomatis meload tampilan dari JavaScript dan CSS-nya. Saya tutup dulu, saya balik ke text editor saya. Nah, di sini ini udah otomatis keload. Kita bisa refresh ini. Oh ya, saya lupa untuk start. Sorry, ini tipe. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini, teman-teman.
Di sini berarti udah selesai untuk templating-nya, tapi di sini ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Misalkan kita nggak butuh beberapa hal ini kayak menu-menunya terlalu banyak, itu bisa kita sesuaikan sendiri sama kebutuhan kita. Kita balik lagi ke default. Berarti di sini udah mau dia mengarah ke default. Nah, seperti itu udah tampil semuanya. Kemudian ada beberapa hal yang harus kita lakukan di sini. Nah, di sini ini ada menu namanya, menu dan navbar. Mana navbar? Nah, ini menu ini adalah notification yang ada di sebentar, yang ada di kanan sini. Bagian ada search, kemudian pesan, notifikasi dan lain sebagainya. Itu kalau teman-teman tidak butuhkan, teman-teman bisa hapus. Ini saya hapus saja. Jadi dari LI sini, dari line 135 sampai LI tutupnya itu ada di 160, ini saya hapus. Oke, ini. Kita refresh dan bentar. Oh ya, itu adalah drop down-nya tadi. Di sini ada notification-nya sudah hilang. Kemudian ada lagi yang pengen kita hapus. Itu adalah di navbar-nya, teman-teman. Navbar ini sangat banyak sekali ya. Kalau untuk admin LTE itu karena dia dokumentasinya lumayan lengkap. Jadi sebentar, dia ada di line 183. Kemudian kita bisa pergi ke bawah sendiri sampai, nah di sini 800. Ini semuanya isinya adalah menu yang ada di sidebar, yang ada di sebelah kiri sini. Itu teman-teman bisa hapus saja, jangan semuanya. Misalkan dari UL sini, dari nav sini, di atasnya yaitu di UL-nya ini, teman-teman boleh scroll ke atas. Nanti misalkan tampilannya berantakan, nanti bisa ditambahin lagi untuk tag-tagnya yang misalkan kehapus. Nah, misalkan saya butuhnya sampai ini ada LI segini saja. Jadi dashboard 123 ini biarkan saja dulu, kita hapus semua ini. Ada cuma segini nanti. Nah, kalau sudah kita cek lagi, nah dia akan muncul segini aja. Kita tambahin lagi tag UL yang sudah kita hapus tadi. Di atasnya tutup dari nav ini. Kita refresh lagi. Nah, ini ada dashboardnya seperti ini. Kita hapus saja untuk drop down-nya. Itu ada di UL sini. Kita hapus saja. iClass-nya juga boleh dihapus untuk menu dashboard kita. Itu ya teman-teman, cara mudah untuk menerapkan template admin di CodeIgniter 4. Itu salah satu cara mudah. Kita copy aja tadi folder template yang sudah kita download, kita taruh public, kemudian kita load CSS dan JavaScript-nya. Kemudian di dalam content wrapper ini kita ingin jadikan dinamis. Jadi ini itu yang nantinya di load itu ada sidebar saja, sidebar bagian kiri ini. Kemudian ada navbarnya dan juga footer. Jadi kita akan dinamiskan ini. Jadi di dashboard, kemudian ini adalah row. Jadi kita balik lagi ke default. Teman-teman cari content wrapper. Ctrl F, content wrapper seperti ini. Nah, di dalam content wrapper ini itu isinya konten kita yang ada di sini, teman-teman. Di dalam dashboard ini ya. Itu bisa kita hapus saja yang nggak perlu. Misalkan di sini ada div class row. Div class row untuk part yang ada di atas ini. Di atas ini ada 4, new order, bounce, insert register, kemudian unique ini berada di dalam div class row ini. Nah, sampai sini.
Ini saya biarkan saja, yang saya hapus itu ada yang di bawahnya, yang ada chart, kemudian map ini saya kurang membutuhkan untuk sesi kita pagi hari ini, jadi saya hapus saja biar teman-teman nggak bingung. Di Classroom. Terus saya cari dulu di Classroom ini. Kita copy, kita blok semuanya sampai teman-teman bisa kira-kira sendiri lah nanti. Misalkan tampilannya error atau berantakan nanti bisa ditambahin aja sampai sini. Nah, ini ada tutup row. Saya coba matikan dulu. Saya coba hapus. Kalau tampilannya berantakan nanti bisa dibenerin. Nah, ini berantakan kan? Tuh berarti kita bisa tambahin lagi hapusnya. Di sini ada card, kalender, jangan sampai section, div card body. Nah, mungkin sampai segini. Nah, sudah tampilannya itu sudah benar lagi ya teman-teman. Kalau teman-teman mau codingannya saya taruh aja di template mungkin kalau bisa ya. Bisa copy sampai ya. Oh dia kepotong. Dia kepotong nggak bisa berarti. Ya teman-teman nanti bisa kira-kira sendiri kontennya itu seberapa yang diperlukan sama teman-teman. Kita juga bakal copy saja div class row ini. Nah ini tutup semua sampai row. Ini kita cut. Kita akan buat folder baru di dalam view. Sorry, bukan folder, file. Kita kasih nama dashboard.php seperti ini. Nah, di dalam dashboard ini kita kopikan row tadi seperti ini. Itu aja teman-teman. Nah, kita balik ke default. Di sini kita tuliskan PHP echo this render section content. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini adalah sintak untuk mendinamiskan tampilan kita. Jadi konten ini dia akan menampilkan apa yang ada di sini nanti, yang ada di file dashboard seperti itu. Nah di dalam default di dashboard ini dia akan nantinya mengextend file default. Jadi di sini saya kasih aja di dashboard ini PHP echo. Kalau saya ngomong PHP echo berarti dia ada tag pembuka penutup PHP kemudian sama dengan variabel this extend ini kita kasih namanya tadi ke dalam folder layout slash default. Nah, seperti ini. Saya kan udah, oh sorry ini default. Nah, seperti ini. Ya, otomatis ini udah mengextend file yang sudah kita bikin tadi di dalam default. Nah, bagaimana untuk merender sectionnya? Untuk merender sectionnya di sini kita bisa ketikkan php echo this section content. Nah, seperti ini. Kalau sudah, jangan lupa teman-teman kasih tutupnya di bawah. Echo variable this dan section. Ini untuk menutup section yang sudah kita buka di atas. Nah, kemudian kita coba ya teman-teman, kita pergi ke home, kita ganti ini jadi dashboard. Oh, enggak dia untuk include original error, lalu method extend. Oh, bentar. Di sini ada error this extend kemudian
Di sini kita ngomong error kalau dia tidak bisa ngeload di default. Bentar saya lihat dulu dokumentasi dari CodeIgniter. Di sini ada di dokumentasi, mana dokumentasi? Docs. Terkait ada di sini untuk extend tampilan kita. Ini ada di view, layout, view, render. Itu yang view. Oh ya, dari extend. Ini ada. Oh ini teman-teman. Which extend default. Nah seperti ini. Ini bisa sama. Nah, seperti ini default. Kita dulu ke layout. Kita pakai lagi dokumen dashboard.php online 66. Oh, salah. Ini kok render section. And section. Nah, dia sudah tampil ya teman-teman. Berarti di sini kita bukan lagi ngeload halaman default, tapi yang kita load ini adalah halaman dashboard. Yang ada di metode di controller kita, dashboard ini, dia akan mengarah ke tampilan dashboard yang sudah kita buat, yang isinya itu dia mengextend dari default dan juga dia merender section content ini. Nah, dia sudah mengarah ke URL yang kita buat dashboard ini. Nah, kalau sudah, kita pengen bikin satu menu untuk logout di bawah sini. Kita balik lagi ya teman-teman ke file default. Kita copy aja dari atasnya. Kemudian kita ganti dashboardnya jadi logout. Kemudian kelas aktifnya saya matikan. Ini cuma dasar saja untuk implementasi logout kita. Jadi kita di sini kita ketikkan URL dari CodeIgniter kita logout URL this URL ini. URL ini adalah URL kita tadi yang sudah kita buat. Dapat kita refresh dulu, dia mengarah ke oh ya. Kalau teman-teman bisa lihat di pojok kiri bawah itu sudah ada logout. Jadi ini nanti untuk logout dari login yang akan kita bikin sebentar lagi. Oke, ini saya tutup dulu. Kalau sudah, ini tampilannya sudah jadi ya teman-teman. Kalau sudah, teman-teman balik ke command prompt, ke CMD, kita Ctrl C dulu. Ctrl C, kita matikan servernya, kemudian kita ketikkan saja composer require. Kalau di Visual Studio, teman-teman bisa pakai terminal. Require read out, seperti ini. Out. Nanti akan mendownload library Meetout. Meetout ini apa? Meetout itu kalau di CodeIgniter itu adalah untuk library yang digunakan untuk login. Jadi kita kalau ingin membuat login itu nggak usah bikin dari awal karena sudah ada library-nya yang bisa kita manfaatkan. Teman-teman tunggu saja untuk instalasinya. Sambil menunggu, teman-teman bisa buka di browser teman-teman Meetout GitHub. Di sini itu ada dokumentasinya, bagaimana cara menggunakannya. Yang barusan kita lakukan itu ini, installation, composer require Meetout. Nah, kalau sudah terinstall seperti ini, gimana cara kita tahu itu terinstall apa enggak? Teman-teman balik ke folder CodeIgniter 4, teman-teman. Kalau sudah, di sini ada folder baru namanya vendor. Kemudian ada Meetout, src. Nah, kalau sudah ada folder Meetout
dan src ini berarti sudah berhasil diinstal di dalam direktori dari coordinator kita. Nah, kemudian kalau sudah, teman-teman bisa lakukan saja php spark migrate in all seperti ini. Dia akan migrasi semua apa namanya database migration, karena di sini migrasinya itu ada di dalam folder vendor, jadi dia bukan di app kemudian di database. Jadi diperlukan di sini ada command all biar semua migrasinya bisa ke migrasi dengan benar. Kita migrasi saja. Nah, di sini kalau udah berhasil dia bakal muncul running all new migration complete. Teman-teman bisa cek di database teman-teman. Buka dulu database saya tadi yang sudah saya bikin coding talk. Nah, ini sudah kebikin apa namanya out activation, kemudian out group, terus ada tabel user migration dan lain sebagainya. Itu semuanya dari library method yang sudah kita install tadi. Jadi sebelumnya kalau coding talk ini kosong dan waktu kita migrate all itu dia akan muncul tabel-tabelnya seperti ini. Kalau migrasinya gagal itu biasanya ada di INV-nya teman-teman. Teman-teman cek lagi nama database-nya itu sudah benar apa belum, seperti itu. Kalau sudah di migration kita aktifkan lagi servernya PHP Spark server. Udah, servernya saya refresh dulu. Nah, ya udah aktif. Oh ya, itu agak ganggu sedikit. Saya hapus saja dulu. Sini. Animation-nya juga. Kemudian ketika teman-teman sudah selesai melakukan migrasi, langkah selanjutnya itu teman-teman bisa inisialisasi dulu. Jadi di sini ada mana? Nah, di sini ada edit config. Kita akan memasukkan validation rules kelas ini ke dalam file validation.php. Ini saya copy saja. Saya mau teman-teman nggak buka dokumentasinya. Itu juga ada limit. Saya copy, kalau sudah saya copy, teman-teman bisa buka filenya itu ada di app, kemudian config di bagian bawah sini ada validation. Nah, kita taruh di sini, rule sets. Kita inisialisasi kelas meetout ini untuk autentikasi, untuk autentikasinya, seperti itu. Nah, kalau sudah, kita baca lagi dokumentasinya. Di sini ada untuk view, tapi itu nanti saja. Yang kita perlukan selanjutnya itu, ada di teman-teman search saja, namanya itu config. Dia banyak, dapat kalau di bawah sini, sebenarnya. Nah ini, restricting by route. Jadi kita perlukan ini. Saya copy saja, saya taruh di loop. Nah, ini kita copy. Kita taruh ini di dalam file filters. File filter itu ada di ada di config, kemudian di sini ada file namanya filter. Kita kasih saja dia di alias. Kalau di dokumentasinya itu ditaruh di alias ini. Ntar saya rapikan dulu. Jadi ada login, role, dan permission. Yang akan kita gunakan nanti adalah login aja. Karena di sini kita belum ke role dan permission. Seperti itu. Kita taruh di login saja. Kalau sudah teman-teman taruh ini di bagian alias, kemudian teman-teman bisa baca lagi dokumentasinya. Nah, ini teman-teman bisa menerapkan global restriction. Jadi kita akan gunakan login ini sebelum kita mengakses apa. Seperti itu teman-teman.
kurang lebih. Ini saya copy saja, saya taruh di sini. Saya copy, balik lagi ke filter. Nah, teman-teman taruh di dalam paling bawah sendiri itu ada public filter. Teman-teman taruh situ. Misalkan di sini saya pengen login itu diakses sebelum kita masuk ke halaman semuanya. Jadi kita tinggal ketik aja di sini bintang, slash bintang seperti itu. Jadi dia akan manggil dulu login sebelum dia bisa mengakses URL selanjutnya atau slash bintang ini berarti semuanya seperti itu. Kita coba. Nah, dia akan langsung diarahkan ke login karena kita belum login seperti itu. Misalkan di sini saya arahkan dulu. Kita pengen login itu dipakai untuk halaman produk misalkan. Seperti ini. Nah, kalau kita akses lagi halaman dashboardnya, dia akan mau dibuka. Dia akan tidak terrestrict. Jadi dia tidak akan kena pembatasan, kena filter seperti itu teman-teman. Jadi ini saya pakai aja untuk semuanya. Jadi kita pakai login ini before. Jadi sebelum semua URL yang akan kita akses. Misalkan saya balik lagi ke dashboard. Nah, dia akan tetap diarahkan ke login karena kita belum login. Oh ya, di sini ada satu URL yang agak mengganggu ya teman-teman. Index.php itu teman-teman bisa hapus di config terus ke file app. Nah, di sini ada index.php. Ini teman-teman hapus saja biar dia tidak nambah-nambahi URL kita gitu kan. Oke, itu. Nah, langkah selanjutnya yang akan kita lakukan ketika kita sudah selesai untuk inisialisasi dari Meetout yang tadi ada di validation sama di filter. Kemudian selanjutnya kita pergi ke vendor. Ini saya tutup semuanya dulu. Ke vendor, kemudian ke Meetout src, kemudian ada di config. Ada di config, kemudian ke out. Nah, di sini ada yang perlu kita setting sedikit. Yang pertama itu teman-teman cari aja Ctrl F email. Nah, ini email require activation, public require activation ini untuk sementara ini kita hapus, kita nolkan saja terlebih dahulu karena kita nggak butuh activation. Kita belajar untuk login dasarnya saja terlebih dahulu. Kemudian allow registration ini true. Kalau misal kita nggak pengen usernya bisa registrasi, kita bisa kasih false. Ini. Nah, kalau dia false, di sini tadi kan ada, sebentar saya balikan lagi ke true. Nah, di sini kan ada need an account. Kalau misalkan dia di false, maka need an account ini tidak bisa diakses seperti itu. Jadi ini saya kasih true saja karena saya juga belum punya akun. Di sini banyak yang sebenarnya teman-teman bisa lakukan. Kemudian ada active researcher, kemudian remember me, dan banyak hal lainnya yang bisa dilakukan di sini. Nah, misalkan teman-teman pengen tampilannya kok seperti ini jelek banget gitu kan. Tapi ini merupakan tampilan dari dasarnya Meetout. Itu teman-teman bisa otak-atik, itu ada filenya ada di sini. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada login, Meetout, views, dan login. Kita bisa pergi ke views, kemudian di sini ada login dan register. Nah, itu tampilannya ada di sini teman-teman. Ada di login sama register sini. Nanti teman-teman bisa custom sendiri, tapi untuk sementara ini saya pakai defaultnya saja. Itu ada di folder views ini. Nah, kemudian ini sebenarnya sudah bisa teman-teman, kita coba login saja ya. Kita bikin akun baru, kita account. Kemudian teman-teman bisa register di sini menggunakan emailnya apa terserah. Ini kemudian username. Untuk passwordnya sendiri kalau nggak salah kalau kita pakai Meetout itu dia perlu strong password. Jadi passwordnya kalau bisa tidak mengandung admin.
yang ada di sini, username maupun email Dimas. Jadi misalkan di sini admin kita pakai passwordnya misalkan user atau apa gitu yang pokoknya tidak mengandung admin sama email. Saya coba ya similar di sini sama admin atau Dimas. Ya mungkin akan mengirimkan pesan error seperti itu teman-teman. Password cannot contain rehash personal information. Nah seperti itu. Dia akan ada notifikasinya, jadi tidak boleh mengandung ada yang adminnya atau email kita. Jadi kita bisa pakai misalkan saya tapi ini itu harus strong password lah istilahnya seperti itu. Bebas mau pakai saja. Nah, welcome aboard, please login with your new credential. Jadi register kita sudah berhasil, kita cek di users. Nah, dia kan udah berhasil terregister. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya kalau kita udah pakai bisa untuk menerapkan apa namanya library knit-out ini, kita bikin login itu sebenarnya nggak perlu ngoding banyak-banyak ya teman-teman. Kita tinggal manfaatkan aja yang sudah ada. Nah, kita misalkan login. Di sini teman-teman bisa pakai email atau bisa pakai username juga. Kita pakai username aja. Nah, dia akan langsung diarahkan ke halaman dashboard kita. Seperti itu teman-teman. Misal kita sudah ada di dashboard, terus kita sudah punya akses untuk login, kita balik lagi ke login. Sorry, ya baliknya ke indeks. Login. Akan dibalikan ke awal. Sebenarnya ini harusnya ya teman-teman. Untuk dashboard ini, jadi dia itu posisinya ada di setelah login. Jadi misalkan ini saya kosongkan, dia itu bisa dijadikan untuk landing page. Welcome to Coordinator 4 ini bisa dijadikan untuk landing page, kemudian loginnya kita bisa gunakan yang without tadi. Karena kita sudah login, kita balik ke login itu sudah di-restrict, sudah nggak bisa. Yang kita bisa lakukan itu logout di sini. Saya balik dulu ke dashboard. Di sini logout. Nanti akan langsung diarahkan ke halaman login. Seperti itu teman-teman. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan atau ada yang kesulitan dari teman-teman. Kalau belum ada, saya lanjutkan dulu sedikit. Jadi seperti itu, kemudian misal kita akan akses dashboard, dia akan di restrict. Kita sudah pakai filter ya tadi, yang ada di config. Mana config, kemudian di filter. Nah di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya sampai sini sudah selesai kita untuk materi coding talk kita pada hari ini, di mana kita yang pertama sudah belajar untuk membuat template admin menggunakan admin LTE, kemudian yang kedua kita juga sudah implementasi knit-out di aplikasi Coordinator kita. Seperti itu teman-teman. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Kalau ada yang error mungkin bisa di share aja apa yang error, apa kendalanya. Ini ada global kemudian without. Kita sudah bisa login dan register. Seperti itu teman-teman. Oke, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, saya langsung tutup saja sesi kita pada siang hari ini. Terima kasih teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa join. Nanti misal ada error, mungkin bisa ditanyakan langsung saja di forum web yang sudah dikirim oleh pihak Uda Coding. Bisa ditanyakan di sana, nanti saya coba bantu untuk menjawab. Terima kasih teman-teman semua yang sudah join
pada sesi pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, sama-sama.